Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulis Fitriani. Di sini saya akan memaparkan materi tentang keamanan sistem operasi. Apa itu buffer overflow? Buffer overflow adalah jenis serangan keamanan atau kelemahan dalam sistem di mana program komputer berusaha menulis data melebihi kapasitas yang telah ditentukan untuk suatu buffer. Buffer sendiri adalah area penyimpanan sementara di dalam memori komputer yang digunakan untuk menampung data selama proses eksekusi program. Kondisi ini terjadi ketika program tidak memvalidasi dengan benar ukuran atau format input yang diterimanya, sehingga memungkinkan data yang dimasukkan melebihi batas kapasitas buffer. Ketika data berlebihan ini meluap, ia dapat menimpa atau mengubah data lain yang tersimpan di lokasi memori yang berdekatan, termasuk variabel lain, instruksi program, atau bahkan pointer yang mengontrol aliran eksekusi program. 5 cara agar mencegah buffer overflow. Yang pertama yaitu validasi input. Selalu periksa dan batasi panjang serta jenis input yang diterima agar tidak melebihi kapasitas buffer yang dialokasikan. Validasi ini mencegah data berlebihan yang dapat menyebabkan overflow. 2. Filter input dari user. Lakukan penyaringan input untuk menghindari karakter atau kode berbahaya yang bisa memicu buffer overflow, misalnya menyaring simbol khusus atau kode HTML berbahaya. 3. Hindari penggunaan library files yang rentan. Berhati-hatilah dalam memilih dan menggunakan library pihak ketiga karena kerentanan dalam library ini dapat menjadi celah buffer overflow. Keempat, batasi ukuran buffer. Tetapkan batas maksimum buffer dan pastikan data yang masuk tidak melebihi batas tersebut. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu pemantauan aktivitas mencurigakan. Implementasikan pemantauan real time untuk mendeteksi perilaku tidak wajar yang bisa mengindikasikan serangan buffer overflow. Ancaman keamanan umum pada sistem komputer. 1. Malware. Perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk menyusup, merusak, atau mencuri data dari sistem komputer tanpa izin pemiliknya. Contohnya termasuk virus, worm, trojan, spyware, dan ransomware. Kedua, phishing. Serangan yang menipu korban dengan mengirim pesan palsu yang tampak resmi untuk mencuri informasi sensitif seperti username, password, atau data keuangan. Ketiga, denial of service atau disingkat DOS dan Distributed Denial of Service atau DDoS. Serangan yang bertujuan melumpuhkan sistem atau jaringan dengan membanjiri server dengan trafik palsu, sehingga pengguna sah tidak bisa mengakses layanan. Keempat, Man in the Middle atau MITM. Penyerang penyusup di antara komunikasi dua pihak untuk mencuri atau memanipulasi data yang dikirimkan. Studi kasus. Seorang mahasiswa menggunakan komputer di laboratorium kampus, tetapi lupa mengaktifkan screensaver dengan password sebelum meninggalkan ruangan. Akibatnya, komputer tersebut disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan. Akses tidak sah. Karena komputer tidak terkunci, orang lain dapat mengakses data dan aplikasi tanpa izin. Risiko kebocoran data. Data pribadi atau tugas mahasiswa bisa dilihat, diubah atau dihapus oleh pihak yang tidak berwenang. Potensi penyalahgunaan sistem. Orang yang masuk dapat menginstal malware, mengubah pengaturan, atau menggunakan komputer untuk aktivitas ilegal. Kerugian bagi pemilik dan institusi bisa menyebabkan kerusakan data, pelanggaran privasi, dan menurunkan kepercayaan terhadap sistem laboratorium. Pelajaran atau rekomendasi. Yang pertama yaitu selalu aktifkan screensaver dengan password. Sebelum meninggalkan komputer, pastikan screensaver aktif dan dilindungi password untuk mencegah akses tidak sah. Yang kedua, edukasi pengguna. Kampus atau laboratorium harus memberikan pelatihan tentang pentingnya keamanan komputer, termasuk mengunci perangkat saat tidak digunakan. Dan yang terakhir yaitu implementasi kebijakan keamanan. Terapkan aturan yang mewajibkan pengguna untuk mengunci komputer dan sanksi bagi yang melanggar.